Ibu Guru hormati. Nama saya Deanola Muni Abilan Hasibuan. Saya siswi kelas 4 dari SD Swasta Santo Antonius 1 Medan. Sumatera Utara adalah satu dari 37 provinsi di Indonesia. Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten dan 8 kota madya. Sumatera Utara memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, tarian daerah, dan legenda atau cerita rakyat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang terkenal di Sumatera Utara berjudul Legenda Terjadinya Danau Toba, dikarang oleh Gibran Maulana. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda miskin dan yatim piatu bernama Toba. Pekerjaan sehari-harinya adalah menjadi petani dan sesekali memancing ikan ke sungai untuk dijadikan lauk dan sisanya dijual ke pasar. Suatu hari, Toba pergi memancing ke sungai. Sesampainya di sungai, Toba melemparkan pancingannya ke dalam sungai. Lalu, ia terus-menerus menunggu sampai ada seekor ikan yang memakan umpannya. Sambil mengatasi kejenuhannya, ia bernyanyi kecil. Tiba-tiba ada seekor ikan yang memakan umpannya. Lalu Toba langsung menarik pancingannya sekuat mungkin. Kemudian ia mengambil ikan itu dan betapa bahagianya karena ia terkejut. Ia melihat ada seekor ikan cantik berwarna kuning keemasan. Lalu Toba mengambil ikan itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Senangnya hatiku mendapat ikan besar. Aku akan makan enak hari ini. Sampainya di dapur, ia meletakkan ikan itu. Kemudian ia mencari kayu bakar. Kemudian ia meletakkan kayu bakar itu di meja. Tetapi ia terkejut karena ia hanya melihat beberapa keping koin emas. Ia tidak melihat ikan hasil tangkapannya itu tadi. Hah? Mengapa ada beberapa keping koin emas? Di mana ikan itu tadi? Lalu Toba mencari ikannya itu ke seluruh rumah, tetapi ia tidak menemukannya. Sampainya ia di kamar, ia menemukan seorang putri yang cantik duduk di tempat tidurnya. Toba berkata, "Hai perempuan, siapakah kamu dan di mana ikan emasku tadi?" Si putri menjawab, "Jangan takut pemuda, saya adalah ikan mas yang kamu selamatkan tadi. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan saya. Saya sebenarnya adalah putri yang dikutuk. Saya akan memenuhi semua kekabulan kamu." "Oh begitu, maukah kamu menikah dengan saya, wahai putri yang cantik?" "Baiklah, saya setuju untuk menikah denganmu. Tetapi dengan syarat, kamu tidak boleh memberitahu orang asal-usulku." "Baiklah, saya berjanji." Lalu, Toba dan putri itu pun menikah. Kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan bermalas-malasan. Ia hanya suka makan dan tidak mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Suatu hari, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal kepada ayahnya di ladang. "Samosir, sini sebentar dulu, nak." "Ih, apa sih bu? Aku kan lagi main." "Ibu minta tolong antarkan bekal makanan ini kepada ayahmu di ladang, nak."
"Ah, gak mau ah ibu, aku malas." "Tolonglah nak, pasti ayahmu sudah lapar karena bekerja seharian di ladang." "Baiklah ibu." Lalu dengan kesal, Samosir mengambil bekal makanan itu dengan wajah bersungut-sungut. "Ih, apa sih aku disuruh-suruh terus, padahal aku lagi main." Di tengah perjalanan, Samosir bermain-main dengan teman-temannya. Ia bermain sampai puas. Setelah ia bermain sampai puas, ia merasa sangat lapar dan berkata, "Aduh, aku lapar sekali. Wah, kan ada makanan. Tidak apa-apa kan kalau aku makan sedikit." Lalu Samosir membuka bekal makanan itu dan memakan makanan itu dengan lahap. Tanpa ia sadari, ia telah menghabiskan banyak makanan dan tinggal sedikit untuk ayahnya. Kemudian Samosir menutup bekal makanan itu dan pergi ke ladang. Di ladang, Toba melihat Samosir membawa bekal makanan untuknya. Kemudian Samosir memberi bekal makanan itu kepada Toba. Kemudian Toba mengambil bekal makanan itu. Tetapi setelah Toba membuka bekal makanan itu, ia terkejut karena ia hanya melihat sedikit makanan. Kemudian berkata kepada Samosir, "Maaf, mengapa hanya sedikit makanan? Maafkan aku ya, tadi di tengah perjalanan aku merasa sangat lapar, jadi aku makan sedikit dari makanan itu." Kemudian Toba marah dan berkata kepada Samosir, "Anak tidak tahu untung, dasar kamu keturunan ikan." Lalu Samosir menangis dan berlari ke rumahnya. Kemudian ibu Samosir berkata, "Nak, mengapa kau menangis?" "Tadi di ladang ayah beritahu aku kalau aku keturunan ikan. Apakah itu benar, Bu?" Kemudian ibu Samosir marah dan kecewa karena Toba telah melanggar janji untuk tidak memberitahu orang asal usulnya. Kemudian ibu Samosir berkata kepada Samosir, "Nak, pergilah ke bukit itu, karena sebentar lagi desa ini dan seluruh isinya akan tenggelam." Kemudian Samosir pergi ke bukit yang ditunjukkan ibunya. Kemudian ibu Samosir berenang dan berubah menjadi seekor ikan. Kemudian datanglah hujan lebat dan petir. Duar, duar, duar. Kemudian hujan menenggelamkan desa dan seluruh isinya, termasuk Toba, karena tidak sempat menyelamatkan diri. Genangan air itulah yang sekarang kita kenal Danau Toba, dan bukit tempat Samosir menyelamatkan diri disebut Pulau Samosir. Ada 3 pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh serakah dan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, kita harus menepati janji yang sudah kita ucapkan. Itulah legenda terjadinya Danau Toba. Terima kasih, salam literasi. Hara!